Salam pemirsa, 18 Juni 2025, krisis Timur Tengah kembali memanas setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara resmi mengumumkan peluncuran serangan udara besar-besaran ke sejumlah target strategis di Iran. Salah satu target utama yang dikonfirmasi adalah markas besar Dinas Keamanan Dalam Negeri Iran, sebuah simbol kekuatan rezim Teheran yang selama ini dinilai kebal dari serangan eksternal. Dalam waktu hampir bersamaan, laporan dari dalam Iran menyebutkan bahwa akses internet nasional terputus total. Situasi ini memicu kekhawatiran internasional tentang upaya pemerintah Iran untuk mengisolasi warganya dari informasi dunia luar di tengah eskalasi konflik. Pemutusan internet secara luas kerap menjadi indikator bahwa pemerintah sedang menghadapi ancaman atau perubahan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. 3 pesawat pemerintah Iran mendarat di Oman, negosiasi atau evakuasi. Drama diplomatik dan spekulasi publik makin memuncak ketika pada pagi hari yang sama, 3 pesawat pemerintah Iran dilaporkan mendarat di Oman. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena Oman dikenal sebagai jembatan diplomasi antara Barat dan Teheran dalam konflik Timur Tengah. Beberapa waktu sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah memang dijadwalkan bertemu delegasi Iran di Oman, menambah lapisan misteri pada peristiwa hari ini. Siapa penumpang pesawat-pesawat tersebut? Apakah para pejabat tinggi Iran, keluarga elit rezim, atau justru para mediator? Banyak pihak menduga langkah ini bisa jadi merupakan upaya pemerintah Iran untuk memulai negosiasi rahasia dengan AS di tengah tekanan militer yang semakin meningkat. Ada juga dugaan lain bahwa pesawat itu membawa keluarga para pejabat elit untuk mengungsi ke luar negeri atau mungkin mengevakuasi sejumlah warga tertentu sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi serangan lebih besar. Namun spekulasi tersebut segera ditanggapi secara tegas oleh Menteri Luar Negeri Iran yang kepada jaringan berita Al Jazeera menyatakan, tidak ada satupun pejabat pemerintah yang dikirim ke Oman untuk tujuan negosiasi. Pernyataan ini tidak serta-merta meredam kecurigaan publik, mengingat dinamika politik Iran yang seringkali penuh kerahasiaan. Israel umumkan target akhir, fasilitas nuklir Iran jadi sasaran utama. Konflik antara Israel dan Iran kali ini bukan sekadar balas-membalas serangan, melainkan sudah memasuki fase perang strategis. Petinggi Israel beberapa hari lalu secara terbuka menyatakan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan, seluruh fasilitas nuklir Iran akan dijadikan target, termasuk kompleks Fordow yang terkenal sebagai salah satu fasilitas nuklir bawah tanah paling kuat dan terlindungi di dunia. Fasilitas Fordow yang dibangun di bawah gunung dan dikelilingi oleh sistem pertahanan berlapis, selama ini diyakini kebal terhadap serangan udara konvensional. Namun para analis militer Israel mengklaim bahwa mereka telah menyiapkan rencana yang mampu menghancurkan Fordow tanpa campur tangan militer Amerika Serikat. Hal ini sekaligus menegaskan tekad Israel untuk bertindak secara independen jika sekutu utamanya di Barat memilih menahan diri. Perdebatan panas di Washington, apakah AS akan terjun ke medan perang? Di balik layar, perdebatan sengit terjadi di antara pejabat tinggi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump hingga kini diketahui menunda keputusan pengiriman pasukan atau dukungan militer penuh ke Timur Tengah. Alasannya, Trump berupaya mencari solusi diplomatik yang tidak menimbulkan korban jiwa besar-besaran. Namun serangan ke fasilitas Fordow dipastikan membutuhkan bom penghancur bunker raksasa buatan Amerika, sehingga jika operasi ini berlangsung, keterlibatan AS secara militer sulit dihindari. Beberapa kalangan di Washington memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat terjun langsung ke konflik, Iran kemungkinan besar akan melakukan serangan balasan ke berbagai pangkalan militer AS di kawasan Teluk dan sekitarnya. Hal ini berpotensi menyeret kawasan ke dalam perang regional yang luas, melibatkan negara-negara besar lain bahkan membuka peluang konflik global. Rencana alternatif Israel, serangan presisi dan perang bawah tanah. Mengutip laporan Wall Street Journal pada 18 Juni, Israel disebut memiliki strategi alternatif untuk menaklukkan Fordow. Seorang pejabat tinggi militer Israel mengungkapkan, Israel dapat menggunakan serangkaian bom penetrasi kecil dalam jumlah besar untuk secara bertahap menembus pertahanan bawah tanah Fordow. Taktik ini mirip dengan operasi militer rahasia yang pernah dilakukan Israel dalam menyingkirkan tokoh penting Hizbullah, Hasan Nasrullah, yang bersembunyi di bunker bawah tanah di Beirut.
Selain operasi udara, Israel kemungkinan juga akan mengerahkan pasukan khusus untuk melakukan sabotase atau infiltrasi langsung ke sistem vital fasilitas nuklir Iran. Dengan kombinasi perang elektronik, operasi cyber dan serangan presisi dari udara maupun darat, Israel berharap mampu melumpuhkan sistem pertahanan dan jaringan komunikasi musuh sebelum serangan utama dilancarkan. Tiongkok dan Rusia bergerak, krisis Iran berpotensi menjadi konflik global. Ketegangan semakin meruncing dengan adanya sinyal kuat bahwa dua kekuatan besar dunia, Tiongkok dan Rusia, mulai mengambil posisi. Beijing secara terbuka menyatakan siap turun tangan jika konflik semakin melebar. Sementara Moskow memperingatkan bahwa segala upaya militer terhadap Iran bisa memicu konsekuensi besar di kawasan Eurasia. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, baik Tiongkok maupun Rusia belum mengumumkan langkah konkret. Kesimpulan, titik kritis dunia dalam genggaman Timur Tengah. Konflik Israel-Iran kali ini bukan lagi soal dua negara yang bermusuhan, melainkan telah berkembang menjadi krisis global yang berpotensi menyeret kekuatan besar dunia ke dalam pusaran perang baru. Serangan Israel ke fasilitas keamanan dan nuklir Iran, pemutusan akses internet, serta misteri pergerakan pesawat pemerintah ke Oman, semuanya menjadi indikator bahwa dunia kini sedang berada di ambang babak baru sejarah Timur Tengah, sebuah babak yang bisa mengubah peta geopolitik global dalam waktu singkat. Apakah aksi-aksi militer ini akan berujung pada negosiasi damai atau justru membuka pintu bagi perang yang lebih luas? Dunia menunggu dengan napas tertahan, sementara para pemimpin dunia berlomba mencari celah untuk mencegah kiamat nuklir di abad ke-21. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.